Shalom jemaat Tuhan, kita kembali mempelajari firman Tuhan dalam rangkaian khotbah di bukit yang ke-6, cerai dan nikah lagi, bolehkah? Yang saya ambil dari Matius 5 ayat 31 dan 32 dan Matius 19 ayat 1 sampai 9. Mari kita berdoa. Bahwa Roh Kudus pimpinlah urapi hamba-Mu, sensor tutur karena sikap hamba-Mu, dan urapi kala setiap kami yang mendengar dan menontonnya, supaya kami dibimbing oleh kebenaran firman yang hidup, yang kekal dan tidak pernah berubah. Urapi hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita membuka dalam Matius 5 ayat 31 dan 32. Ada juga ajaran seperti ini. Setiap orang yang menceraikan istrinya harus memberikan surat cerai kepadanya. Mari sama-sama kita baca. Tapi sekarang aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya padahal wanita itu tidak menyeleweng, menyebabkan istrinya itu berzina kalau istrinya kawin lagi. Dan barang siapa yang kawin dengan wanita yang diceraikan itu berzina juga. Apa maksudnya ini? Apa maksud ayat ini? Kita perlu memahami ayat ini dan latar belakangnya. Lalu sekalian, sebenarnya kalau kita melihat dalam firman Tuhan, alasan yang diizinkan Tuhan untuk menceraikan suami atau istri adalah jikalau mereka hidup berkanjang dalam perzinahan. Ya. Tetapi kalau kita melihat ayat ini, sebab istri itu diceraikan sebagai status yang sah karena dia tidak menyeleweng, sehingga ia tidak boleh diceraikan. Suami juga tidak boleh nikah dengan orang lain karena istrinya setia, tidak menyeleweng. Maka jikalau suami menikah dengan orang lain, itu tidak sah di hadapan Tuhan. Istri juga tidak boleh nikah dengan orang lain karena sekali lagi masalah atau pernikahan yang pertama belum selesai. Ya, karena sekali lagi satu hal yang menjadi Tuhan izinkan perceraian jikalau salah satunya hidup atau berkanjang dalam dosa perzinahan. Tetapi itu tidak terjadi sehingga pernikahan itu masih sah di hadapan Tuhan dan tidak boleh ada perceraian. Terus sekarang kalau kita mempelajari bagian selanjutnya dalam Matius 19 dikatakan, lalu orang-orang Farisi, Matius 19 bukanlah khotbah di bukit, tapi saya membandingkan karena berkaitan dengan Matius 5 yang kita baca tadi. Lalu orang-orang Farisi datang untuk menjebak dia. Mereka bertanya, menurut hukum agama kita, apakah boleh orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Dengan alasan apa saja? Yesus menjawab, apakah kalian belum membaca dalam Alkitab bahwa pencipta yang membuat manusia pada mulanya membuat mereka laki-laki dan wanita? Dan sesudah itu ia berkata, itu sebabnya laki-laki meninggalkan ibu bapaknya dan bersatu dengan istrinya, maka keduanya menjadi satu. Jadi mereka bukan lagi dua orang, tapi satu. Itu sebabnya apa yang sudah disatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Yang disatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Lalu orang-orang Farisi bertanya kepadanya, kalau begitu mengapa Musa menyuruh orang memberi surat cerai kepada istri yang diceraikannya? Yesus menjawab, Musa mengizinkan. Kata mengizinkan saya kasih huruf merah. Kalian menceraikan istrimu sebab kalian terlalu susah diajar. Tetapi sebenarnya bukan begitu pada mulanya. Ya, jadi dengarlah ini, siapa menceraikan istrinya padahal wanita itu tidak menyeleweng, kemudian kawin lagi dengan wanita yang lain, orang itu berzina. Ya. Jadi Matius 19 ini melengkapi apa yang kita sudah baca dalam Matius 5 tadi. Saudara sekalian, jadi salah satu alasan Tuhan mengizinkan perceraian jikalau ada yang hidup berkanjang dalam dosa perzinahan. Itu adalah salah satu alasan perceraian terjadi. Saudara sekalian, tapi kalau tidak ada penyelewengan, tidak boleh mereka bercerai. Ya, saudara sekalian, ini penting. Nah, yang berikutnya. Seorang Yunani yang bernama Demosthenes menuliskan hal-hal yang biasa diterima dalam kehidupan masyarakat Yunani pada waktu itu. Ya, dikatakan apa? Kita mempunyai pelacur untuk kesenangan sehari-hari. Kita mempunyai istri untuk memperoleh anak-anak secara resmi dan mengurus masalah-masalah rumah tangga dengan setia. Saya pikir apa yang diucapkan Demosthenes ini dilakukan oleh sebagian orang pada zaman sekarang ini. Kita mempunyai pelacur untuk kesenangan sehari-hari. Kita mempunyai istri, istrinya memang satu, tapi dia di berbagai negara atau kota mempunyai mendatangi pelacur. Sikap hidup seperti ini tidak benar.
tidak berkenan di hadapan Tuhan. Terus sekalian, jangan kita ikuti. Sebagai umat Tuhan, jangan kita ikuti apa yang dikatakan oleh Demosthenes ini. Terus sekalian, yang berikutnya. Di seluruh Indonesia, ini data tahun 2012 sampai 2013 yang saya dapatkan. Saya yakin sekarang ini datanya sudah berbeda. Tapi saya sebagai perbandingan saja. Angka perceraian di 2 tahun itu, 2012 dan 2013, sekitar 350.000 kasus per tahun, bayangkan. 350.000 kasus per tahun angka perceraian. Berarti saudara sekalian, dalam satu hari rata-rata terjadi 959 kasus perceraian. Satu hal yang menyedihkan. Satu hari terjadi 959 kasus perceraian. Saudara sekalian, 70% perceraian terjadi karena gugat cerai dari pihak istri. Kenapa demikian? Mungkin karena suaminya itu tidak benar. Mungkin suaminya berlaku tidak setia. Ini terjadi di Indonesia. Terus sekalian, selanjutnya. Seorang profesor doktor bernama Dadang Hawari. Ya, dia katakan begini. 90% kasus retaknya perkawinan disebabkan oleh perselingkuhan suami. 90% disebabkan oleh perselingkuhan suami. Dan 10% oleh karena perselingkuhan istri. Jadi suami-suami hati-hati. Jangan karena kalian mencari nafkah, kalian boleh bertindak, melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Kita harus setia pada istri pada masa muda kita. Yaitu istri yang pertama, ya istri yang itu. Satu-satunya istri itu. Kita perlu pahami itu. Yang berikutnya. Nah, sebenarnya Tuhan itu membenci perceraian. Maliaki 2:16 dikatakan, sebab aku membenci perceraian. Firman Tuhan. Perceraian itu Tuhan benci. Juga orang yang menutup pakaiannya dengan kekerasan. Firman Tuhan SWT. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Jangan berkhianat pada istrimu, jangan berkhianat pada suamimu. Di mana pada waktu lalu kalian menikah, kalian sudah berjanji di hadapan Tuhan dan jemaatnya, di hadapan partnermu, di hadapan keluarganya juga. Jangan kalian berkhianat akan janjimu itu. Karena Tuhan membenci perceraian. Ya, pernikahan sebenarnya suatu perjanjian. Dari mana kita tahu? Sekalian, dan ini perbuatanmu yang lain. Mezbah Tuhan kamu genangi dengan air mata. Kamu menangis dan meratap. Karena Tuhan tidak berkenan lagi menerima kurban-kurbanmu. Jadi jangan main-main. Tuhan menghukum Israel. Tuhan tidak menerima korban-korban mereka. Tidak berkenan akan korban-korban mereka. Pertanyaan kita, mengapa? Mengapa Tuhan menolak korban-korban yang mereka persembahkan? Ini alasannya. Kamu bertanya, mengapa ia tidak mau menerimanya? Oleh karena Tuhan tahu kamu tidak setia kepada wanita yang kamu nikahi di masa mudamu. Wanita itu kawan hidupmu. Tapi kamu telah mengkhianati dia. Walaupun di depan Allah, kamu telah berjanji untuk tetap setia kepadanya. Ingat, pada waktu kalian muda, kalian sudah berjanji di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Di hadapan istrimu, di hadapan partnermu, di hadapan keluarganya. Untuk setia pada istrimu ini. Tapi kalian sudah melanggar perjanjianmu. Sehingga Tuhan tidak berkenan akan korban-korban yang mereka persembahkan bagi Tuhan. Jadi sekali lagi, pernikahan adalah satu perjanjian. Jangan main-main. Jangan main-main. Yang berikutnya. Matius 19 ayat 6 dikatakan, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Allah sudah mempersatukan, tidak boleh diceraikan oleh manusia. Sekalian contohnya seperti ini. Jika dua lembar kertas kita satukan dengan lem, setelah bersatu kita coba memisahkan kembali, maka akan merobek kertas itu. Mungkin salah satunya robek atau mungkin dua-duanya. Biasanya dua-duanya robek. Demikian juga dengan pernikahan. Disatukan oleh Allah. Jikalau karena ketegaran hati mereka bercerai, nah perceraian itu akan merobek kepribadian suami dan istri, bahkan anak-anak lebih menderita lagi. Mereka lebih menderita karena mereka hanya punya single parent, karena parent mereka, orang tua mereka sudah bercerai. Jadi saudara sekalian, ini kita perlu pahami. Orang yang menikah berarti bukan lagi dua, menjadi satu. Jadi apa yang telah disatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia.
Itu prinsip Alkitab. Yang berikutnya, saudara sekalian. Matius 19 ayat 9, saya kutip dalam bahasa Inggris dikatakan, I say that if your wife has not committed some terrible sexual sin, kata Yesus, aku berkata, jikalau istrimu tidak melakukan satu perbuatan dosa yang buruk sekali, you must not divorce her to marry someone else. Kamu tidak boleh menceraikan istrimu itu untuk menikah dengan orang lain. If you do, jikalau kamu bercerai juga, kamu sebagai unfaithful, kamu sebagai orang yang tidak setia di hadapan Tuhan. Ini firman Tuhan katakan Matius 19 ayat 9 dalam Contemporary English Version. Sekalian, ini seorang profesor, mantan profesor dari Belanda yang pernah mengajar etika di Sekolah Tinggi Jakarta. Ini orang hebat yang namanya Verkuil. Verkuil berkata begini, perceraian diizinkan Tuhan karena salah satu pihak berkanjang dalam dosa perzinahan. Disebut dalam Matius 19 yang kita baca, terrible sexual sin. Ya, buruk sekali dosa dalam hal seksual, buruk sekali. Ya, orang itu berkanjang dalam dosa perzinahan, tidak ada pertobatan. Sehingga diizinkanlah oleh Tuhan perceraian itu. Ya. So sekarang kita perlu pahami, jikalau misalnya ada satu pasangan Kristen menikah, lalu salah satu orang sering pergi ke luar negeri atau keluar kota atau keluar pulau, maka dicobai oleh teman-temannya dan satu hal yang menyedihkan, dia jatuh ke dalam dosa. Tapi setelah jatuh dalam dosa, dia langsung minta ampun, minta maaf sama Tuhan, juga minta maaf kepada istrinya, kepada keluarganya, karena dia sudah melakukan hal yang tidak berkenan. Maka firman Tuhan berkata, oleh pertolongan Tuhan biarlah istrinya dan keluarganya mengampuni dia. Walaupun memang berat, saya merasakan, saya mengerti tidak mudah menghadapi dosa seperti ini. Memang berat, memang menyakitkan. Tapi firman Tuhan berkata, sang istri yang dikecewakan itu harus mengampuni suaminya. Ya, demikian juga keluarganya. Maka dikatakan perceraian diizinkan Tuhan jikalau orang itu berkanjang dalam dosa perzinahan, tidak ada pertobatan, terus menerus dia enjoy dengan perbuatan dosa itu. Nah itu salah satu alasan diizinkannya perceraian. Tapi kalau dia berbuat dosa, langsung dia bertobat, dia minta maaf dan mengakui segala dosanya, maka yang dikecewakan dengan pertolongan Tuhan harus mengampuni partnernya itu. So sekalian, ini penting kita perlu paham. Ya. Kita perlu ingat, diizinkan tidak sama dengan kehendak Tuhan. Diizinkan berarti ada satu paksaan daripada kemauan manusia. Tapi kalau kehendak Tuhan itu pure, itu murni, itu idealnya. Kalau diizinkan berarti ada paksaan dari kehendak manusia, berarti ada resiko negatif yang harus manusia tanggung karena perbuatannya itu. Itu kita perlu pahami. Jadi diizinkan Tuhan tidak sama dengan kehendak Tuhan. Terus sekalian, dikatakan karena kekerasan hatimu, maka Allah mengizinkan melalui Musa mengizinkan perceraian karena kekerasan hatimu. Ya, oke, berikutnya. Ulangan 24 ayat 1 dikatakan, apabila seorang mengambil seorang perempuan dan menjadi suaminya, dan jika kemudian ia tidak menyukai lagi perempuan itu, sebab didapatinya yang tidak senonoh padanya, lalu ia menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu, sesudah itu menyuruh ia pergi dari rumahnya. Masalahnya dikatakan ada kata tidak senonoh. Lalu sekalian, nah ada beberapa penafsiran. Seorang rabi besar Yahudi yang bernama Shammai mendefinisikan kata tidak senonoh dengan arti ketidaksetiaan secara moral. Itu terjadi perzinahan. Ya, dikatakan walaupun si istri bersikap jahat seperti Isabel, istrinya Ahab itu, tapi istri itu tidak ada diceraikan karena dia tidak berzina, dia cuma bersikap jahat. Maka tidak boleh diceraikan. Itulah penafsiran daripada Shammai, guru besar, seorang rabi besar Yahudi. Ya. Tapi ada golongan kedua, rabi yang lain yang bernama Hillel. Hillel seorang rabi besar Yahudi juga, dan dia mengartikan tidak senonoh secara lebih luas, secara lebih liberal. Ya, dikatakan begini, seorang suami bisa menceraikan istrinya jika membuat makan malam terlalu asin. Itu merupakan alasan untuk bercerai. Kemudian, jika ia keluar rumah dengan kepala yang tidak ditutup, jika ia berbicara dengan seorang pria di jalan,
Jika ia berbicara secara tidak sopan tentang mertuanya di depan suami. Jika ia suka bertengkar dan lain-lain. Jadi tafsiran Hillel ini jadi luas sekali, liberal sekali. Tafsiran tentang kata tidak senonoh dalam kitab, dalam ayat yang kita baca tadi. Terus sekalian, kemudian ada seorang lagi yang bernama Rabi Akiba. Seorang Rabi Akiba, dia berkata seorang suami bisa menceraikan istrinya jika mendapati seorang perempuan lain yang lebih atraktif, yang lebih menarik. Dia bisa menceraikan istri yang pertama itu. Ada perempuan lain yang lebih atraktif, yang lebih menarik kok. Itu kata tafsiran Rabi Akiba. Sekalian, karena dosa bisa diperkirakan rabi mana yang lebih disenangi dalam masyarakat Yahudi. Karena dosa pastilah orang-orang lebih senang dengan tafsiran liberal itu. Karena sesuai dengan kemauan dan nafsu mereka. Sekalian, jadi itulah kejatuhan masyarakat Yahudi dalam hal moralitas pernikahan. Ya. Nah, yang berikutnya. Bagaimana bisa tahu sekarang partner kita adalah jodoh dari Tuhan? Ini biasa mulai terpikirlah hal ini jikalau terjadi masalah, terjadi konflik. Atau ada tawaran-tawaran lain yang menggiurkan. Sehingga sang istri atau sang suami mulai berpikir, iya ya kenapa waktu itu kami nikah ya? Apa betul ini jodoh dari Tuhan? Jangan-jangan ini bukan jodoh dari Tuhan. Sekalian, nah sekarang jawabannya bagaimana? Secara pasti 100% nggak ada yang tahu. Saya pikir mayoritas, kebanyakan orang yang sudah menikah 100% nggak tahu, ya kecuali telah mendengar suara Tuhan secara audible. Misalnya seorang Tuhan bicara terdengar langsung di telinganya. Kamu menikah sama si A, kamu menikah sama si B. Kebanyakan kita kan enggak menerima hal itu bukan. Sehingga kalau ditanya apakah kamu yakin nih jodoh dari Tuhan, kita bisa bilang secara pasti 100% enggak tahu kita. Karena kita enggak pernah dengar suara Tuhan secara audible. Ya. Namun, ini penting. Kalau sudah menikah, sudah enggak usah pikirkan hal itu lagi. Sebab dua itu sudah jadi satu. Sehingga suami istri perlu berusaha untuk membuat keluarganya menjadi bahagia. Perlu do your part, kerjakan bagianmu untuk membuat keluargamu jadi bahagia. Seperti kita lihat gambar ini. Seorang mempunyai mobil baru, semua bagus, semua baik, semua ditata baik. Dia pakai, enak sekali. Tapi dia nggak pernah ganti oli. Ya pastilah mesin mobil itu jadi rusak, hancur. Karena nggak pernah diganti olinya. Sehingga mobil yang bagus pun perlu perawatan, itu penting. Kalau itu adalah pernikahan yang memang sudah di Tuhan arahkan, Tuhan jodohkan, dua sudah jadi satu. Jangan kita pikir lagi ini jodoh dari Tuhan atau tidak. Tapi kita harus merawat pernikahan kita, seperti kita merawat kendaraan kita. Dengan pertolongan Tuhan tentunya. Kita ambil contoh pasangan Ishak dan Ribka, jelas-jelas adalah pimpinan Tuhan, jelas-jelas. Tapi apakah itu bebas daripada masalah? Tentunya tidak. Terjadi masalah adalah ada pilih bulu, ya. Sang ayah lebih memilih salah satu anak, yaitu anak sulung. Si ibu memilih lebih sayang kepada anak yang bungsu. Itu pilih bulu, pilih kasih, ya. Sehingga sekali lagi kalau saudara sudah menikah, jangan lagi pikir apa ini pimpinan atau jodoh dari Tuhan. Sudah menikah, dua sudah jadi satu. Ya dengan pertolongan Tuhan berusahalah, rawatlah pernikahanmu itu. Ya. Kemudian yang berikutnya. Apakah bukti kita mengasihi seseorang? Orang sering berkata, aku mengasihi engkau, engkau mengasihi aku. Sekarang buktinya apa? Bukti seorang mengasihi orang lain, yaitu ia rela melakukan sesuatu yang pasangannya harapkan dan senangi. Apa yang diharapkan oleh pasangannya dan disenangi oleh pasangannya, kita berusaha melakukannya. Sejauh harapan pasangan itu tidak bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan dan itu adalah kita mengasihi dia, kita berusaha melakukannya. Saya kasih contoh yang kecil, sederhana, tapi ini juga penting. Ambil contoh, seorang istri akan yakin jika pada suaminya bahwa suaminya tetap mengasihi dia jikalau setiap hari suaminya meluk dia. Mungkin menjelang tidur atau pagi-pagi atau sebelum berangkat suaminya peluk dia. Itu salah satu bukti yang menguatkan bahwa suaminya masih mengasihi dia. Ada istri yang mempunyai pandangan seperti itu. Ada suami-suami yang pandangan lain.
Jikalau pagi-pagi istriku masih menyediakan kopi kepadaku, itu berarti bahwa dia masih mengasihi aku. Satu hal yang remeh bukan? Tapi itu penting bagi dia. Ya kita lakukan saja. Ya, sang istri perlu lakukan itu. Jikalau sejauh itu tidak bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, lakukan. Sebab kita mengasihi partner kita itu. Itu hanya contoh yang kecil, tapi itu penting juga bagi sebagian orang. Ya, yang berikutnya saudara sekalian. Nah, Kejadian 2 ayat 23 dikatakan, Adam menerima Hawa sebagai pemenuhan dari kebutuhannya akan seorang penolong yang sepadan. Kita manusia khususnya laki-laki butuh penolong. Dan penolong itu sepadan. Sekalian, istri adalah penolong suami. Tapi istri bukanlah pembantu suami. Ini kita perlu bedakan. Kalau pembantu itu maknanya inferior. Kita suruh-suruh. Kita kasih gaji. Tapi kalau penolong lain. Penolong itu bukan inferior, bahkan mungkin superior atau minimum setara. Ya, kita butuh penolong. Ya, saudara sekalian, istri itu penolong suami, bukan pembantu suami. Kalau gitu siapa yang lebih kuat? Yang menolong atau yang ditolong? Pastilah yang menolong yang lebih kuat. Mungkin kalau adu panco, mungkin si istri pasti kalah dari suaminya karena suami biasanya punya otot-otot yang lebih besar. Tapi istri lebih kuat dalam pemahaman. Mungkin kreativitasnya lebih hebat dari suami, mungkin keuletannya, mungkin gak gengsi dia, ya, mungkin berbagai macam hal. Istri itu memang lebih hebat, bahkan menurut survei rata-rata usia seorang perempuan lebih panjang daripada seorang pria antara 4 sampai 9 tahun rata-rata. Rata-rata usia perempuan lebih panjang daripada pria antara 4 sampai 9 tahun. Jadi memang lebih banyak janda daripada duda. Itulah memang nature kita, sifat alamiah kita. Lalu sekalian memang penolong lebih kuat daripada yang ditolong. Lalu sekalian, jadi tapi firman Tuhan berkata istri itu penolong yang sepadan. Kata sepadan di sini mempunyai arti bukan mempunyai arti seperti ini, seperti mur dengan bautnya. Oh cocok gitu ya. Bautnya nomor 4, murnya nomor 4, cocok dengan ada masalah. Bukan itu latar belakang kata sepadan. Kata sepadan mempunyai makna seperti gini. Kayu dengan amplasnya. Kayu yang kasar perlu amplas yang kasar untuk mereka saling membentuk. Akhirnya setelah dibentuk berapa lama, kayunya jadi licin, amplasnya juga jadi licin. Jangan lupa saudara, pernikahan adalah pembentukan atau sekolah pembentukan kepribadian seumur hidup. Bolehkah saya minta saudara mengulangi? Pernikahan adalah sekolah pembentukan kepribadian seumur hidup. Kadang-kadang suami jadi amplasnya, kadang-kadang istri jadi amplasnya. Saling membentuk kalau mereka setiap hari. Dengan latar belakang yang berbeda, dengan sifat yang berbeda. Akhirnya mereka berdua jadi saling membentuk dan saling menjadi halus kepribadiannya yang berkenan di hadapan Tuhan. Terus sekalian ini kita perlu pahami. Ya. Yang berikut ya saudara sekalian. Nah, karena perempuan adalah sebagai penolong yang sepadan bagi suaminya, maka seorang pria meninggalkan orang tuanya untuk bersatu dengan istrinya. Ini penting sekali. Seorang pria itu rela meninggalkan orang tuanya untuk bersatu dengan istrinya. Itu firman Tuhan. Kejadian 2 ayat 24. Lalu segala maksudnya apa? Itu bukan berarti bahwa sang anak selalu harus pindah rumah, pisah rumah dari orang tuanya. Enggak selalu mempunyai arti demikian. Tetapi maknanya adalah kesetiaan suami kepada istri dan istri kepada suami adalah kesetiaan tertinggi di dunia ini. Di bawah kesetiaan seseorang kepada Allah. Ini penting. Ya. Lalu sekalian, bersatu dengan istrinya maksudnya kesetiaan suami kepada istri. Dan istri kepada suami adalah kesetiaan tertinggi di dunia. Di bawah kesetiaan seorang kepada Allah tentunya. Jadi kesetiaan tertinggi harus kepada Allah, pencipta dan penebus kita. Tapi yang kedua adalah kesetiaan istri kepada suami dan suami kepada istri. Itu kita perlu pahami. Itu makna bersatu dengan istrinya. Yang berikutnya. Nah, saudara sekalian, menurut Alkitab, perceraian diizinkan dengan 3 alasan. Diizinkan, ya. Yang pertama, jika sang partner berkanjang dalam dosa perzinahan, tidak mau bertobat, seperti yang kita sudah baca tadi Matius 19 ayat 9.
berkanjang dalam dosa perzinahan. Ya. Jika sang partner yang bukan Kristen, jangan lupa dalam konteks 1 Korintus 7 itu dua orang suami istri waktu menikah mereka belum Kristen. Tapi ketika sudah menikah, mungkin sudah punya anak, mereka dengar Injil Tuhan, salah satunya percaya Tuhan, yang lainnya tidak mau percaya Tuhan. Ya, lalu setelah mereka berbeda kepercayaan itu, yang tidak percaya Tuhan atau yang belum percaya Tuhan berinisiatif, oh kok gitu aku ceraikan saja. Ya, lalu itu bagaimana sikap orang yang percaya Tuhan? Bagaimana dengan tantangan itu? Sekalian, orang yang sudah percaya Tuhan jangan berinisiatif untuk bercerai, itu kata firman Tuhan. Biarlah inisiatif itu datang dari orang yang belum percaya Tuhan. Selama inisiatif belum ada dari mereka, orang yang percaya Tuhan harus berusaha berdoa dan menjadi teladan yang baik bagi partner yang belum percaya Tuhan dan membimbing anak-anaknya sehingga siapa tahu mereka dengan pertolongan Tuhan mereka menguduskan pernikahan mereka sehingga akhirnya Tuhan, kalau Tuhan berkenan, pada satu kali Tuhan akan membawa partnernya dan anak-anaknya untuk juga percaya Tuhan Yesus. Jadi jangan inisiatif perceraian datangnya dari anak Tuhan. Inisiatif itu datang dari mereka yang belum percaya Tuhan. Ya, sekalian, sekali lagi kita harus ingat Tuhan tuh membenci perceraian. Ya, oke, yang ketiga, perceraian karena salah satu meninggal dunia. Itu jelas ya. Itulah 3 hal diizinkan perceraian menurut Alkitab. Ya, oke. Lalu apakah yang sudah cerai boleh nikah lagi? Sekalian, tentunya ada banyak pro kontra. Cuma kalau kita membaca firman Tuhan secara singkat, saya ingin mengajak saudara melihat dalam Ulangan 24 ayat 1 dan 2. Dan sebenarnya ada ayat selanjutnya yang berturut-turut, tapi saya cukup mengutip ayat 1 dan 2 saja. Jika seseorang mengambil seorang perempuan dan menjadi suaminya, dan jika kemudian dia tidak menyukai perempuan itu sebab didapatinya yang tidak senonoh padanya, lalu ia menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu, sesudah itu ia menyuruh dia pergi dari rumahnya. Dan jika perempuan itu keluar dari rumahnya dan pergi dari sana lalu menjadi istri orang lain. Pertama didapati yang tidak senonoh, kemudian diberikan surat cerai. Lalu dikatakan perempuan yang diceraikan itu menjadi istri orang lain. Saudara bisa baca ayat selanjutnya. Tapi tidak ada pertentangannya. Tidak ada pertentangannya. Sekalian, jadi maksudnya apa? Ayat di atas menyatakan cerai karena selingkuh. Cerai karena selingkuh membubarkan pernikahan yang semula. Sekali lagi, cerai karena selingkuh, berkanjang dalam dosa, membubarkan pernikahan yang semula. Ya. Lalu setelah itu bagaimana? Diizinkan untuk menikah lagi bagi yang diceraikan. Bagi yang diceraikan saja diizinkan untuk menikah lagi. Bagaimana dengan yang menceraikan, yang dihianati? Boleh enggak? Ya, saudara bisa jawab sendiri. Ya, bagi yang diceraikan diizinkan untuk menikah lagi. Bagaimana dengan mereka yang dihianati? Bolehkah mereka menikah lagi? Sudah jelas, boleh, diizinkan Tuhan. Ya. Namun kita lihat slide berikutnya, ini penting sekali. Meskipun pernikahan kembali diizinkan oleh Tuhan, tetapi hal tersebut tidak selalu menjadi keputusan yang paling bijak. Ini penting. Kita kan sebagai orang yang dewasa harus memilih keputusan yang paling bijak. Di belakang kita ada anak-anak mungkin. Di belakang kita ada berbagai macam masalah. Karena tiap orang kalau sudah menikah lebih banyak masalah biasanya. Ya, sekalian, sehingga menikah lagi tidak selalu sebagai keputusan yang paling bijak. Mari kita lihat ayatnya. 1 Korintus 7. Kepada orang-orang yang belum kawin dan kepada wanita-wanita yang sudah jadi janda, ya, inilah nasihat saya. Lebih baik saudara tetap hidup sendiri seperti saya. Ya udah, nggak nikah, ya hidup sendiri. Tapi kalau saudara tidak dapat menahan nafsu, saudara hendaknya kawin. Sebab lebih baik saudara kawin daripada nafsu birahimu berkobar-kobar. Sekali lagi saudara, pernikahan kembali dari orang-orang yang sudah punya anak itu tidak mudah. Banyak hal yang harus disesuaikan. Apakah anak-anaknya bisa menerima pasangan yang baru, partner yang baru daripada orang tuanya ini? Ada lagi tentang masalah warisan, ada berbagai macam hal.
Sehingga perlu pertimbangan yang lebih rumit. Ya, bagi orang-orang yang sudah menikah, kemudian cerai dan kawin lagi. Ya, saudara sekalian, perlu kebijaksanaan dari Tuhan. Ya, yang berikutnya. Ini juga berkaitan dengan, ya, 1 Korintus 7. Seorang wanita yang sudah kawin terikat pada suaminya dan hanya selama suaminya hidup. Kalau suaminya sudah meninggal, wanita itu bebas kawin lagi. Ya pasti, dengan orang yang disukainya. Asal perkawinan itu perkawinan Kristen. Namun, ia akan lebih beruntung kalau tidak kawin lagi. Kenapa demikian? Ya, saudara bisa tafsirkan sendiri. Ada banyak hal yang harus dipertimbangkan. Ya, kalau ada pernikahan kembali. Itu pendapat saya sendiri, kata Paulus. Tetapi saya rasa bahwa yang saya ucapkan itu adalah dengan kuasa Roh Allah. Jadi jangan main-main. Paulus adalah hamba Tuhan, rasul yang dipimpin oleh Tuhan. Apa yang disampaikan pasti nggak main-main. Sekalian, ini kita perlu pahami, perlu dipertimbangkan. Nah, yang berikutnya. Sekarang jika masalah pada pernikahan yang lalu belum dievaluasi. Sekali lagi, pernikahan yang lalu masalahnya belum dievaluasi. Sekali lagi, masalah suami istri biasanya ada 2 orang yang mempunyai andil di situ. Bukan hanya salah istri atau suami saja, tapi 2 orang yang mempunyai andil di situ. Sehingga perlu dievaluasi dan dibimbing oleh konselor Kristen yang baik. Dan orang itu belum punya motivasi, paradigma dan sikap yang benar terhadap pernikahan. Jadi motivasinya apa? Paradigmanya apa? Sikapnya benar atau tidak terhadap pernikahan? Maka kalau itu belum dievaluasi, pengalaman yang buruk bisa terulang lagi. Sehingga sangat perlu ada konseling yang benar. Jangan mengulangi kesalahan yang sama. Pengalaman yang sama yang keliru itu. Makanya orang Arab berkata, keledai itu binatang yang bodoh. Tapi binatang yang bodoh itu tidak akan jatuh ke lubang yang sama untuk kedua kalinya. Itu keledai yang bodoh. Tapi manusia, maaf, kadang-kadang lebih bodoh dari keledai. Mengulangi yang sama, kesalahan yang sama. Jatuh lagi, bahkan berkali-kali jatuh ke kesalahan yang sama. Makanya perlu evaluasi. Adakah paradigma atau sikap motivasi yang tidak benar? Saya ambil contoh. Sekalian, nah ini orang si perempuan ini sudah meninggal. Pernah jadi artis yang terkenal dan cantik. Liz Taylor. Dia sebelum dia menikah yang ke-8, dia sudah menikah 7 kali dan cerai. Ya, yang ke-8 dia menikah, waktu itu dia berumur 59 tahun. Menikah dengan seorang laki-laki yang baru berumur 39 tahun, jadi beda 20 tahun lebih muda, yang bernama Larry Forstensky. Itu pernikahan ke-8 bagi Liz Taylor. Tapi hanya berusia 4 tahun cerai lagi. Ke-8 cerai lagi. Ya, 4 tahun saja. Lalu sekalian, kalau kita lihat, ya inilah suami yang sudah diceraikan itu. Ya, sudah menjadi seorang disebut hermit, petapah. Sebab dia mempunyai kepribadian yang broken karena perceraian itu. Kenapa demikian? Karena saya pernah baca dalam salah satu buku tentang Liz Taylor. Liz Taylor itu dari waktu kecil dia sudah jadi anak yang cantik, pintar main drama, pintar nyanyi, sehingga sejak kecil sudah jadi pusat perhatian dimanapun dia berada. Semua mata tertuju kepadanya, semua orang memuji-puji dia. Dan itu kebiasaan sejak kecil dipuji-puji oleh orang banyak, ternyata terbawa sampai dia dewasa. Sehingga dia berkata, ketika seorang wartawan bertanya, kenapa pernikahanmu gagal? Gagal, cerai, nikah. Lalu Liz Taylor membuka rahasia, dia bilang, what I need, apa yang saya butuhkan, bukan hanya seorang pria yang mengasihi saya, tetapi seorang pria yang bisa memuja-muja saya. Bisa memuja-muja dia. Mungkin dalam pacaran bisa seseorang pria memuja pacarnya. Tapi setelah menikah pasti beda, bukan? Jadi ini satu kecenderungan daripada Liz Taylor. Dia selalu ingin suaminya puja-puja dia. Ya, jadi dia hidup dalam dunia hayalan. Akhirnya mengakibatkan pernikahannya enggak langgeng. Ya, 8 kali nikah, 8 kali cerai. Itu satu hal yang harus dievaluasi dalam kepribadian Liz Taylor. Pasti Larry Fortensky juga punya masalah. Cuma saya tidak tahu. Karena dua-dua orang pasti bermasalah. Ya, tapi yang saya tahu adalah permasalahan Liz Taylor almarhum ini.
Sekalian, sehingga perlu ada evaluasi, perlu ada bimbingan, perlu ada konseling bagi mereka yang mengalami masalah dalam hal perceraian ini. Sekalian, kita perlu pahami. Nah, sekalian, the grass is greener on the other side of the sands. Rumput itu hijau, nampak hijau. Rumputnya orang lain, rumputnya tetangga di balik pagar kita. Ya, sehingga kita pikir, oh, rumput orang lain kok hijau, saya ambillah rumput orang lain, taruh di pekarangan saya, jadi coklat juga. Kenapa? Makanya gambar yang berikutnya bagus. If the grass is always greener on the other side of the fence, jikalau rumput selalu hijau di pekarangan orang lain, stop looking over there. Jangan terus lihat hal itu. Ya, stop. Lalu apa yang dilakukan? And water your grass. Stop looking over there. Jangan hanya terus lihat rumput orang lain, tapi mulai menyirami rumput di pekaranganmu sendiri. Mulai memperhatikan partner hidupmu. Mulai mengasihi partner hidupmu. Mulai mengasihi keluargamu. Jangan hanya iri hati sama keluarga orang lain. Ya, stop looking over there and water your grass. Mulai menyirami rumputmu. Saya pikir ini bagus sekalian. Nah, sekalian, kasih agape adalah perekat kesatuan pernikahan kita. Puji Tuhan, Tuhan memberikan kita kasih agape yang dari Tuhan. Kita refleksikan, kita pantulkan dalam hidup kita sehari-hari kalau kita bersekutu dengan Tuhan setiap hari. Makanya ayat terakhir yang kita mau baca bersama-sama. 1 Korintus 13 ayat 4-7. Orang yang mengasihi atau agape, orang-orang yang lain, orang yang mengasihi, mengagape orang-orang lain, sabar dan baik hati. Agape itu sabar dan baik hati. Ia tidak meluap dengan iri hati, tidak membual, tidak sombong. Yang hijau saudara bacakan, ia tidak angku, tidak kasar, ia tidak memaksa orang lain untuk mengikuti kemauan sendiri. Tidak juga cepat tersinggung dan tidak dendam. Orang yang mengasihi atau agape orang lain tidak senang dengan kejahatan. Ia hanya senang dengan kebaikan. Ia tahan menghadapi segala sesuatu dan mau percaya akan yang terbaik kepada setiap orang. Dalam keadaan yang bagaimanapun juga, orang yang mengasihi itu tidak pernah hilang harapan. Sabar menunggu segala sesuatu. Luar biasa. Saya kutip dalam terjemahan sehari-hari. Sudah bisa renungkan ayat ini. Saat ini kita tidak ada waktu untuk merenungkannya. Lain kali kita akan merenungkan 1 Korintus 13 ini. Biarlah kita mohon Roh Kudus menolong kita. Dan biarlah kita hidup bersekutu dengan Tuhan. Sehingga dengan persekutuan dengan Tuhan kita memantulkan sinar agape, kasih Allah dalam hidup kita berkeluarga. Biarlah segala sesuatu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Mari kita berdiri, kita nyanyikan lagu yang kita sudah kenal. Ajarilah kami bahasa agapemu, bahasa kasihmu. Refrennya saja. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu agar kami dekat padamu. Bait yang pertama. Andaikan aku pahami bahasa semua, hanyalah bahasa kasih, puji tiap hati. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu agar kami dekat
dekat padamu. Perempuan saja. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna. Bersama-sama angkat tangan kanan. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Ayat yang ketiga, pria saja. Cinta itu lemah lembut, sabar sederhana. Cinta itu murah hati, rela menderita. Bersama-sama angkat tanganmu. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Agar kami dekat padamu. Agar kami dekat padamu. Sekali lagi, agar kami dekat padamu. Agar kami dekat padamu. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang kami sudah dengarkan. Biar Roh Kudus menolong kami. Biarlah agape yang dari Tuhan selalu mendasari keluarga kami, Tuhan. Tuhan tahu, Tuhan lihat akan kondisi keluarga kami. Hubungan suami istri, hubungan orang tua dengan anak, hubungan mertua dengan menantu. Tuhan fondasikan hubungan kami dengan sesama, dengan proyeksi kami, pantulan kami akan kasih agape yang dari Tuhan. Tolong kami, Roh Kudus menolong kami. Dengarkan doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Semua orang beriman mengatakan, amin. Silakan duduk.